Malam. Ya, lama nggak tayang. Ya jadi karena kita seminggu ini sekarang kita adanya kurang lebih dari hari Senin sama Rabu. Since marketnya juga nggak kemana-mana ya. Nah nanti kita akan bahas soal market ya. Jadi ya itu kenapa supaya teman-teman di sini nggak bosan juga ngeliatnya. Terus kita juga bisa ini fokus sama kerjaan yang lain juga ya. Apalagi market kalau lagi sepi ini malas banget ya ngeliat ya. Beda sama zaman Covid dulu, kita bisa tiap hari ngeliatin. Nah sekarang ya agak beda ya. Nah gimana? Udah pada mabuk nggak kena market? Ya kalau teman-teman lihat ya, biasanya kan kalau bulan Mei ya ada apa sell in May go away ya. Nah sekarang ini kalau teman-teman lihat ya, Mei ini tinggal berapa hari lagi. Basically hari ini kita udah tanggal 27, so kita cuma punya 3 sampai 4 hari lagi ya untuk market ini closing merah atau hijau. Nah, kalau teman-teman lihat IHSG ya, sebenarnya dari makro itu hampir nggak ada sentimen bagus ya, nggak ada sentimen positif juga. Terus juga kita lihat IHSG nggak kemana-mana, mostly kalau kemarin naik itu gara-gara emiten kayak TPIA, Brand, terus Cuan ya, PTRO. Nah sementara kalau teman-teman lihat hari ini ya, market itu merah mostly karena big banks ya, bank-bank besar ya, BRI, BCA, Mandiri ya, itu yang transaksi value-nya paling gede. Nah apalagi hari ini bank selain banknya turun, kayak Brand juga turun, PTRO turun, Cuan turun, jadi marketnya jadinya kejadian seperti ini. Nah itu mungkin sedikit soal makro. Nah teman-teman kalau kita lihat ya, bulan Mei kemarin ini Gubernur BI itu kan memang sudah decide untuk suku bunganya supaya stay ya di nomor 25 ya. Kalau daftar ya aplikasi Mega Sekuritas susah banget ya. Daftar apa nih? Daftar jadi klien ya. Sebenarnya kalau ini bukan dari aplikasi itu, itu memang kebetulan kalau ini bagian dari IT ya. Nah tapi teman-teman kontak call center aja supaya lebih mudah untuk register new account-nya. Nah kalau kita lihat ya, bulan Mei memang udah mau selesai. Nah tinggal Juninya gimana. Nah kalau kita backtrack ke historical transaksi ke belakang ya, atau semuanya kayak secara periode dari tahun 5 tahun terakhir, memang kurang lebih kalau di 3-5 tahun terakhir hampir di setiap bulan Mei itu IHSG cenderung turun. Nah Juni gimana pertanyaannya? Kalau Juni kita bisa lihat ya teman-teman ya, walaupun IHSG itu di bulan Mei cenderung turun, sebenarnya bulan yang paling susah untuk trading itu adalah bulan Juni. Nah teman-teman bisa lihat kayak dari indeks LQ45, terus Tokompas 100 ya, itu biasanya barang-barang seperti ini tuh turun atau hampir nggak bisa perform. Yang bisa perform ya cuman barang-barang tertentu, kecuali kita ngelihat di indeks yang lebih banyak ya kayak Kompas 100 ya. Nah nanti mungkin teman-teman sambil lihat ya. Nah kalau semuanya kayak dari kemarin si Gubernur Peri Warjio itu kan memang stay untuk 0,25, basically kita nggak ada sentimen positif lagi, karena yang kita harapkan atau market harapkan itu sebenarnya kapan nih turun. Makanya kalau seumpamanya setiap kali kenaikan yang kena impact sebenarnya bank. Kalau semuanya nggak naik dan kita berharap dia turun, maksud kita bicara suku bunga ya, banknya kena lagi. Padahal market cap yang paling besar yang kita punya ya mostly dari bank ya. Nah bank mana yang paling kena impact ya? Tentunya bank-bank yang kecil kayak UMKM. Nah kenapa? Nah coba kalian bayangin ya, kalau semuanya teman-teman dikasih bunga tiap hari ganti atau setiap bulan ganti ya, otomatis secara UMKM ini nggak bisa tuh di trade seperti itu ya. Makanya bank-bank BRI ini bisa kita lihat ya turunnya lumayan dalam. Beda halnya dengan bank seperti BCA atau Mandiri yang lebih corporate base. Makanya mereka kalau kasih bunga, mau bunganya floating itu masih nggak masalah. Nah terus apalagi yang harus kita yang perlu kita lihat? Yang harus kita lihat salah satunya adalah kestabilan nilai rupiah. Nah pemerintah ini kan memang menurunkan suku bunga ini dinaikin supaya untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nah apalagi yang bisa dibuat sekarang ini ya? Pertama, pemerintah bisa keluarin obligasi. Yang kedua,
keran ekspor kita yang kita buka. Misalnya kayak komoditi yang punya DMO, mungkin DMO-nya dibesarin. Nah, tapi sama-sama kita bisa harus lihat ya. Nah, anyway, strategi kita di bulan Juli apa? Nah, bulan Juni seperti kita bicara tadi di awal, bulan Juni itu biasanya market tuh rendah banget atau semuanya masih melanjutkan penurunan dari bulan Mei. Nah, kira-kira sampai kapan? Jelek-jeleknya kalau kita lihat data ke belakang, biasanya bulan Juli itu jauh lebih gampang kita trading. Kenapa? Biasanya kalau di bulan Juli trading lebih gampang, berarti kita bicara lebih secara share price itu jauh lebih perform. Kenapa kok seperti itu? Karena kita nyeroknya pas marketnya lagi rendah banget ya. Kita bicara soal indeks LQ45 dulu deh. Nah, berarti kalau bulan kalau bulan Juni ini paling jelek atau paling rendah, kapan sih? Minggu keberapa sih? Nah, time horizonnya kurang lebih teman-teman bisa cek ya, 5 tahun ke belakang, kurang lebih minggu kedua itu biasanya paling drop-dropnya dari indeks LQ45 ya, atau semuanya dari IHSG. Nah, mulai mungkin kira-kira bulan di minggu ketiga, minggu depan udah mulai rebound atau mulai sedikit ada peningkatan. Nah, itu mungkin kurang lebih kalau kita bicara secara historical. Oke, kita balik dulu chartnya. Nah, teman-teman kalau lihat di sini ini sebenarnya grafik dari IHSG. Nah, IHSG sendiri kita bisa lihat ya, mantulnya kurang lebih di daerah support resist di sini ya. Teman-teman bisa lihat ya. Support resist di sini masih di respect, dan kalau seperti ini ada dua skenario nih. Kita bisa ngelihat best skenario yang kita harapkan ya, dia bergeraknya ranging atau bergerak di sini. Sebenarnya kita asumsi di bulan Juni ini sebenarnya masih melanjutkan penurunan, berarti kurang lebih kita expect di sekitar support 7023 sampai 7094 ini mungkin ada barang yang bisa kita collect dari secara valuasi murah, secara sales price-nya juga murah. Nah, ini kalau semuanya kita bicara dari IHSG ya. Nah, bagaimana dengan mata uang? Kalau mata uang kita secara makro jelas ya nggak ada sentimen positif. Mungkin pemerintah kita harapkan mereka keluarin bonds ya. Kita bisa lihat juga secara structure marketnya juga dia dari sini dia mantul ya. Berarti secara tren dia masih belum patah juga. Secara tren dia masih arahnya naik ke atas. Terus kalau kita lihat dari di XY-nya juga teman-teman bisa lihat ya, sekarang memang di XY itu masih cenderung turun, tapi secara structure market dia belum obviously jadi downtrend ya secara DXY ya, berarti masih ada kecenderungan dia naik ke atas, atau sebenarnya masih ada potensi dia rebound dan naik, masih melanjutkan penguatannya. Nah, itu kalau semuanya dari ini ya, dari US dollar atau DXY. Nah, kita bisa lihat juga ya, kenapa kok US itu nggak menurunkan suku bunga? Karena mereka masih ngelihat untuk tren suku bunga ini tergantung dari inflasinya, mereka bisa ke target 2% itu lebih cepat atau enggak. Kalau inflasinya lebih bisa terkendali, mungkin mereka akan melakukan cut rate lebih cepat. Nah, berarti sekarang bicara seberapa cepat. Kalau kita bicara seberapa cepat, satu, kita nggak pernah tahu ya time horizonnya mereka itu akan berjalan kapan. Nah, cuman satu, kita either trading pendek banget, very short, atau yang kedua, teman-teman di sini bisa masuk ke emiten dengan time horizon yang lebih panjang. Nah, time horizon lebih panjang ada dua nih, satu yang lebih volatile atau yang lebih stabil, atau teman-teman cari barang-barang yang secara bottoms up ya, nggak terpengaruh sama kondisi makro dari global atau dari ini ya, regional. Nah, kita lihat dulu bank-bank besar ya. Bank-bank besar jelas yang paling banyak turun ini BBRI ya. Nah, pertanyaan banyak, BBRI bisa turun sampai kapan? Nah, teman-teman bisa lihat teman-teman, kalau BBRI ini walaupun dulu waktu zamannya COVID ya, BBRI lah, BCA, Mandiri turunnya segitu banyak, tapi mereka bisa recovery. Nah, mungkin hal yang sama kita bisa terapkan sekarang nih. Kalau mereka turunnya banyak banget, berarti suatu saat ini akan kemurahan. Kemurahannya waktu kapan? Tadi kita bicara soal time horizon, mungkin sekitar bulan Juli ya, or drop-dropnya biasanya di sekitar Oktober November. Nah, kita bisa berasumsi kalau semuanya kita mau putar balik ya, misalnya kita mau putar balik dari sini ke sini ya,
pasti akan ada perlambatan. Nah, perlambatan kayak gini nih, mulai lambat dan di akhirnya U-turn ya, atau balik arah ya. Nah, hal yang sama nih, kita masih belum melihat ya secara teknikal itu BBRI ada perlambatan atau semuanya dia siap-siap mau berbalik arah. Nah, teman-teman bisa nebak apakah ini nanti akan jadi misalnya double bottom, or dia akan mulai channel, atau mungkin kayak falling wedge, atau apapun yang jelas. Sekarang kita masih lihat belum ada perlambatan, dia mau reversal. Nah, yang berikutnya mungkin ya BMRI, ya ASI, Telkom, ADMR. Nanti kita bisa lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, sama nih BMRI ya, walaupun tadi kita bicara di depan, kalau Mandiri ini kan lebih ke corporate base ya, yang harusnya nggak begitu ngefek juga kalau semuanya, bukan nggak gitu ngefeknya lebih dalam bank-bank yang lain karena mereka mungkin corporate-nya lebih besar ya. Nah, di Bank Mandiri dan BCA. Tapi sama nih, bank-bank juga nggak kenapa dapat sentimen bagus ya, kecuali besok-besok ternyata pemerintah, let's say bulan Juni atau bulan Juli, pemerintah tuh bilang kita mau nurunin dari 6,25% jadi 6%. Nah, itu mungkin jadi angin segar. But untuk sekarang belum ada. Nah, ini dari Bank Mandiri. Kita bisa lihat juga dari BBCA. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya, BBCA mungkin dari semua bank yang paling ini ya, paling enak kalau kita tradingin. Tapi ingat ya, BBCA karena dia lebih stabil ya, kita nggak bisa harap return cukup gede. Cuman untuk harga-harga sekarang, risk kita cuma 2% anyway, jadi harusnya no big deal ya. Kenapa? Kita bisa lihat ini udah ke close ya gapnya anyway. Nah, ini gapnya kita nggak bisa pakai, tapi kita bisa lihat Bank BCA ini kemarin udah stock split, dia naik. Kemarin dia stock split berapa kali, naik lagi malah buat all time high. Nah, kalau teman-teman lihat Bank BCA mungkin yang paling stabil ya, walaupun secara return kemarin tahun lalu dia masih kalah jauh daripada Bank Mandiri. Nah, tapi teman-teman lihat ya, kalau kita lihat di time frame yang lebih gede ya, ini saya ngambilnya di monthly ya. Ini kurang lebih di area-area dia pullback. Harusnya harga-harga sekarang sampai 9.300 itu harusnya 9.050 Bank BCA itu masih bisa kita collect ya kalau main yang agak slow. Nah, gimana dengan emiten lain kayak Astra? Nah, kita bisa lihat nih teman-teman ya, kalau Astra ini ada big gaps juga. Terus kalau kita lihat harusnya penjualan mobil dan motor itu juga belum balik ya. Terus juga teman-teman lihat dari secara tren nih, obviously dia nggak ada perlambatan, sempat lambat di sini tapi nggak berhasil reversal di sini. Terus dia malah buat gap. Sebenarnya dengan dia ada gap ini ada good pointnya. Berarti kalau kita mau ngambil trading cepet aja ya, kita ngambil dari sini sampai closing gap ke sini, harusnya itu kita dapat guarantee return berapa persen. Nah, itu mungkin kalau kita lihat dari Astra. Nah, Telkomnya gimana? Kita bisa lihat Telkom hal sama juga. Telkom juga nggak melambat ya, malah masih melanjutkan penurunannya, masih belum ada perlambatan, masih belum ada sign kalau dia mau reversal. Jadi ya nggak menarik juga. Kalau kita lihat dari Telkom, tadi ada Bevin Harum. Nah, Bevin mungkin masih lumayan ya. Bevin mungkin masih lumayan. Sebenarnya hari ini yang naik banyak apa? Kalau kemarin yang naik banyak itu grupnya Barito. Yang hari ini lumayan perform itu malah grup-grupnya Panin. Bevin. Nah, Bevin ini juga mantulnya sebenarnya di area ranging sini ya, di 1090 ya. 1090 daerah support sini dia masih respect. Nah, kalau semuanya teman-teman masuk di harga 1000 ya itu masih oke. Kalau untuk sekarang saya rasa nanggung juga ya, tunggu aja marketnya rontok atau turun sekalian. Terus ada Harum juga nggak kelihatannya dia mau reversal ya, malah sebenarnya turun. Nah, jadi nggak begitu menarik juga kalau Harum. Sebenarnya ya ini yang menurut saya masih menarik itu kayak Inco, Antam. Nah, Inco ini kita udah keluarin untuk di stock picknya, kita tunggu agak lemot. Oke, kita ada keluarin Inco hari ini di stock picknya kita. Harusnya Inco ini masih di entry area ya, kurang lebih dia ada
closing gap di sini. Entry area kita di 4450 sampai 4690. Terus kita bisa lihat dari harga nikel itu juga sebenarnya masih naik ke atas. Sama dengan Antam ya. Antam agak lemot. Antam juga di daerah support. Nah, di area support, di sini ada gap area, tapi belum ada reversal. Tapi dari sini kita bisa lihat bukti kalau ini area support yang kurang lebih kalau kita mau betting ke sini, toh risiko kita mungkin sekitar berapa persen? 3%, 4%, or 5% maksimal ya. Nah, dari Excel itu juga nggak begitu bagus juga jalannya ya, walaupun ada sentimen dia mau sama Excel ya. Cuman dari Excel ini masih belum, Excel sama Friend. Tapi dari sini kita masih belum lihat ada reversal. Kita masih lihat belum ada reversal ya. Malah di sini ada dua top ini masih belum bisa buat higher high. Jadi best skenario kita bisa ngelihat mungkin pergerakannya akan ranging aja sementara. Nah, jadi kalau semuanya teman-teman masih belum punya mau betting ke sini, menurut saya harus betting ke ranging. Nah, ini kan ada potensi dia buat inverse head and shoulder, tapi saya lebih betting dia lebih ke pergerakannya ranging. Mungkin rangingnya agak gede aja, makanya kenapa di sini ditaruh 2190. Nah, ada Pani juga. Pani sama SMRA tadi pertanyaannya. Pani ini juga saya masih ngelihat ranging itu jauh lebih bagus daripada downtrend ya. Nah, anyway, kita masih ngelihat ya trend ranging ini bukan pertama kali kejadian. Dulunya dia pernah ranging juga nih waktu di sini lama banget ya. Terus setelah itu ada corporate action, barusan dia jalan boom naik ke atas. Nah, ini hal yang sama yang kita harapkan, mungkin ada corporate action baru. Apakah dia akan masukin asetnya lagi atau semuanya nanti ada right issue. Nah, ini kita masih nunggu sih teman-teman ya. Tapi anyway, kita bisa lihat ya dari Pani secara structure market juga dia masih belum kelihatan downtrend, harusnya masih oke. Poultry ada good news dari Poultry. Sebenarnya saya masih ngelihat Cepin ya. Cepin over semuanya ya. Dari Java kan Java udah naik duluan ya. Tapi kalau Cepinnya tunggu, ini harus diklik 2 kali. Dari Cepinnya sebenarnya kalau dia ada turun sekitar berapa persen. Nah, teman-teman bisa ngelihat ya. Ini juga ada gap area, harusnya di angka 5.000, 5.075 itu bisa coba untuk entry ya. Nah, ini gimana? Jadi sebenarnya uptrend atau downtrend? Ada yang ngelihat ini loh. Ini kan double top. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, mau dia double top, kalau uptrend jangan sampai dia ada new low atau jangan dia break dari structure marketnya. Kita bisa lihat di sini higher low, higher low, higher low. So kita assume kalau dia masuk di higher low di sini dan dia closing gap, minimal ada rebound. Sehingga enggaknya kalau dari Poultry saya masih ngelihat dari Cepin ya yang masih menarik. Oke, kita lihat lagi yang lain. PNLF. Nah, PNLF ini ada di stok kita juga. Kebetulan dari PNLF itu kita taruhin kita ada taruh untuk dua take profit area yang hari ini kita ambil itu kurang lebih di TP yang pertama ya. Tapi nih, TP pertama kita di 338. Kita juga nggak nyangka di hari yang sama dia kena 380. Ya walaupun akhirnya 380 dia kempes. Tapi dari semua grup Panin ya, PNLF, Panin, PNBN, PNBS itu hari ini pada jalan ya. Tapi yang paling besar dari Panin Live. Nah, Panin Live-nya sendiri structure marketnya menurut saya sih harusnya udah boleh take profit ya. So kalau dia turun ke bawah, kita boleh cari entry point lagi atau kita bakal cari pullback ya. Nah, pullback itu nggak berarti dia langsung jalan begini. Bisa aja pullback dia spend time dulu sampai bosen ya. Ini dari bulan April ya, barusan jalan di bulan Mei akhir dia. Nah, otomatis teman-teman harus prepare sama waktunya yang bakal di spend kalau mau masuk ke Panin ya. BCA gimana? Tadi saya udah bahas tuh BCA ya. SMRA secara pre-salesnya juga menarik ya. Tadi juga ada kita masukin di apps kita. Cuman SMRA ini daripada yang lain ya, selain Pani menurut saya cukup menarik ya. Ini juga area kita udah gambar sebelumnya. Nah, tinggal
apakah dia akan pullback lebih dalam. Nah, kalau sekarang kita masih ngeliat ya, dengan nggak ada good sentiment, terus dia juga ini kurang lebih 11% ya, kurang lebih 11%. Nah, kurang nggak ada good sentiment, terus teman-teman juga bisa lihat dari industri properti yang lain juga gak jalan. Yang jalan mostly cuman ya yang panik ya, karena ada corporate action atau semuanya dia mau masukin aset. Nah, ini mungkin yang kita harapkan. Tapi kalau seumpamanya pas market lagi jelek ini, sebisa mungkin teman-teman tuh nawarnya pelit. Dan artian kalau pelit ya deket-deket support ya, kita spare aja. Kalau semuanya kita lihat ini support terakhir ya, semuanya kita taruh aja di sini di 520 atau kurang lebih di 525 barusan kita coba masuk ya. Jadi yang kita harapkan apa? Marketnya turun. Nah, sorry, bukan marketnya turun, marketnya besok merah lagi nih kalau semuanya kita mau di harga murah. MBMA, MDKA, yes, agree. Kalau dari MBMA, MDKA, MBMA ini kan dia ada HPAL ya, terus kita bisa lihat dari reserve nikelnya dia one of the biggest di dunia ya selain Rusia ya. Nah, terus juga dia perlu dilihat, ini kan untuk hilirisasi ini perlu waktu lebih panjang ya teman-teman ya. Jadi kalau mau cara reflect, kita harus lihat tuh dari dia punya laporan keuangan. Harusnya secara laporan keuangan ya atau secara revenue dia akan ada growth sih MBMA ya. Kenapa? Nikel sendiri kalau kemarin ya di Eropa ya itu kan memang ada problem ya. Terus juga kalau kita lihat yang di sana itu bisa kontribusi kurang lebih 3-4% dari produksi global di dunia. Nah, otomatis kalau mereka punya konflik, yang dicari adalah substitusinya ke negara mana. Salah satunya ya ke negara Indonesia ya, penghasil nikel yang terbesar juga. Nah, ini kalau untuk MDMA. MDKA juga menurut saya masih menarik ya MDKA. Tapi MDKA saya kalau masuk ya cari di 2600 sampai 2640 ya kalau mau masuk harga-harga sekarang. Sama yang saya lihat pergerakannya juga masih ranging. Jadi saya ekspektasinya kalau pas dia atau semuanya kita masuk di harga lebih rendah, kita punya support itu lebih terjaga atau sebenarnya kita punya risiko itu lebih terjaga. Kenapa? Ini kita bisa lihat ya. Ini kan area support ya. Ya dia belum pernah break dari sini. Nah, this case kalau seumpamanya dia nggak begitu bagus ya, saya sebenarnya mau nurunin dia punya entry level itu sampai di kurang lebih di sini. Kurang lebih di sini. Jadi karena marketnya kita nggak expect bagus, makanya kita lebih pesimis aja. Nah, kalau semuanya kita berharap dia turun lebih rendah, berarti kita kalau kita masih ngelihat marketnya nggak gitu bagus, ya harusnya kita bisa expect dia turun lebih rendah atau lebih dalam ya. Nah, di sini 2430, 2520 itu mungkin entry point yang lebih ideal. Mungkin satu lagi ya, kalau kita lihat ADMR hari ini juga perform ya, 2%. Pergerakan dia kemarin kita masuk dari bawah sih. Nah, kita ada masuk dari 1290 sampai 1330, tapi memang agak lambat ya. Kalau kita lihat ADMR, targetnya kalau kita taruh secara teknikal di 1570. Jadi teman-teman kalau masuk pas harga di bawah, itu mungkin dapat entry price yang lebih menarik. Kalau harga sekarang sih udah mulai naik ya di tengah-tengah. Mungkin kalau masih mau ikut, sediain spare just in case dia turun ke bawah dulu. SRAJ. Nah, kalau SRAJ ini beda, Bar. Kalau SRAJ ini jalan sendiri, dia naik terus ya. Nah, ini mungkin juga harus dilihat market cap-nya dan dia punya turnover tiap hari juga. Teman-teman harus lihat nih. Market cap-nya dia kurang lebih 2,58 T. Turnover-nya dia yang harus diperhatiin. Jangan sampai kita bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Nah, dia naik terus ya. Ini dari bulan Januari, akhir Januari sampai sekarang ya, dari 408 sampai 1705. Udah naik 4 kali lebih ya. Nah, kalau udah naik 4 kali lebih, kita nggak pernah tahu siapa yang bisa jualan di sini anytime. Terus kita lihat Cevin. Oke. Cevin ini juga agak males juga ya kalau semuanya kita udah deket-deket area sini ya.
ya selalu berulang dekat-dekat sini, terus dia nggak kuat naik ya. Malah sebenarnya kalau mau masuk Cevin pas dia lagi di bawah-bawah sini ya. Kalau harga sekarang sih nanggung, menurut saya lebih baik kita hemat peluru just in case dia turun lagi. Anyway ini cuma 10%. Kalau masuk dari sekarang ya lebih baik kita masuk di bawah. Nah kalau di bawah kurang lebih ada spare lumayan ya. Spare lumayan, seenggak-enggaknya kalau di bawah ya ada sekitar 5% risk ya, daripada kita buang-buang peluru sekarang. PGO, nah PGO juga oke. PGO juga kurang lebih dekat-dekat area rangingnya. Nah, kamu bisa lihat nih, ini kurang lebih kan area support, dan di sini mungkin kayak false breaknya. Kalau mau masuk di bawah sini, mungkin lebih worth it ya. Kalau saya rasa sedekat mungkin sama support. Nah, kita nggak pernah tahu dia berhenti kapan. Seenggak-enggaknya kalau kita lihat harga 11.65 sampai 12.35, ya kita bagi aja multiple price 1, 2, 3, 3 kali entry. Oke, VKTR udah di harga bagus belum bang? Oke, VKTR 116 ya. Ini juga agak dilema ya. Dari kapan hari IPO sampai sekarang barangnya belum kemana-mana ya. Sempat naik kenceng, turun lagi kembali ke area ini. Jadi kalau menurut sekarang, untuk time horizon lebih panjang, saya masih ngeliat VKTR itu masih worth it untuk pegang. Tapi kalau untuk sekarang, kita masih ngeliat ya dari minor trend di sini, kita bisa kelihatan jelas ini belum akan kemana-mana atau belum ada reversal. Oke, aman. Nah, kenapa kok hari ini aman naik? Oke, ya masnya naik ya. Makanya kalau semuanya kita lihat aman hari ini 19,91% ya, teman-teman bisa lihat turnovernya gimana. Bid overnya tuh sebenarnya tipis-tipis juga ya. MDKA kenapa ikut naik ya, karena dia juga punya aman ya, jadi harusnya reflect juga ke si MDKA-nya. Medco. ESA, nah menurut saya sih ESA udah tinggi ya, time to take profit ya. Anyway, pas posisi seperti ini ya, saya rasa coba masuk di bulan Juli sih kalau untuk ESA ya. Kita kasih waktu dia kurang lebih turun sampai ke sini, just in case dia rangingnya lebih gede. Nanti teman-teman bisa lihat ya, geraknya ini udah lumayan tinggi ya. Minimal kalau dia 50% turun aja dari penaikan di sini, nah itu mungkin entry price lebih menarik kalau daripada masuk harga sekarang. Palem. Ini pertanyaan emiten yang jarang banget ya, udah dari zaman COVID ya. Ini masih belum kemana-mana juga ya. Saya rasa kalau semuanya mau spek-spek sih boleh aja kalau pas harga di bawah. Tapi ya pas market seperti gini, kita pasti cari barang yang lebih murah dan lebih reliable secara valuasi ya, secara growth. Nah kalau semuanya ini mungkin cuma story atau cuma secara valuasi, menurut saya barang yang lain jauh lebih banyak yang lebih menarik sih. NRCA nggak begitu menarik ya. Kalau dari infrastruktur menurut saya cuman total yang lebih bukan total, bukan di sektor yang sama. Menurut saya masih belum menarik sih kalau ini. Medco-nya ada mantul sekitar 4% ya dari area yang kita mau 1365 ya. Kalau pas masuk di harga sini ya teman-teman boleh coba untuk collect lagi. Untuk sekarang sih nggak dulu. Oke. Ingat yang kita bicarakan tadi, supaya kenapa salah satu alasan pemerintah itu menaikkan suku bunga, itu salah satunya untuk menjaga stabilisan kita punya mata uang rupiah. Nah, kalau seumpamanya supaya ada inflow masuk, cuma ada dua. Satu, pemerintah atau semuanya ada dana asing masuk,
Dengan cara apa? Ya paling besar ya adalah menerbitkan suku bunga dengan menerbitkan obligasi. Yang kedua, ya mungkin kita bisa buka keran ekspor. Ya keran ekspor yang paling gampang diganggu ya sebenarnya keran ekspor yang ada DMO-nya. Nah, mana yang paling banyak kita punya resource? Nah, itu mungkin yang paling gampang dijual. In this case ya kita punya satu batu bara, mungkin yang kedua ada nikel. Jadi kalau kita mau spekulasi ke sana, sebenarnya tetap kita megang ke komoditinya ya. Nah, untuk case ini Maha saya masih ngelihat ini masih belum patah tren juga. Kita ada masuk 199.204. Harusnya kalau semuanya kemarin udah kena TP di sini dan kita masih assume pergerakan yang naik ke atas, so the next take profit area tuh harusnya ada di 244. Oke. Meja. Barang-barang begini ya, kalau meja barang-barang market cap kecil ya. Nah, ini kalau ini sih trading aja, nggak usah terlalu agresif juga di sini. Ada rangkuman saham seasonality bulan Juni. Ada, tenang. Kita ada buat untuk bulan Juni itu kira-kira emiten apa aja yang menarik secara historical 3-5 tahun ke belakang. Tapi nanti teman-teman lihat ya, harusnya untuk bulan Juni kita akan keluarin konten ini di akhir Mei. Jadi tunggu aja nanti. NCKL juga termasuk nikel ya. Saya masih ngelihat ini juga masih menarik ya. Harga 955, 980 atau semuanya kurang lebih di harga 985, 990. Nah, itu kalau ada pullback teman-teman boleh coba masuk. Tins. Oke. Sebenarnya kalau timah ini teman-teman bisa lihat ya, kemarin kan karena ada yang kasus illegal miningnya ada titik terang, ya otomatis orang-orang udah masuk, udah mungkin kalau udah masuk di bawah, masuk di sini, ya anytime kita bisa tahu mereka jual di sini. Nah, biotechnical yang nggak buat nyaman itu adalah ini nih, 1, 2, 3 candle gede ini, dan setiap kali dia turun ya sejak saat itu ya nggak pernah ada candle hijau yang lebih besar atau yang dominan ya. Harusnya kalau kita bicara structure market doang, memang belum ada new low, tapi ini ada potensi dia buat lower high secara structure market ya. Harusnya kalau timah saya masih mau ngeliat dulu ya sampai dia dekat-dekat support dia mau ngapain. Untuk sekarang saya nggak mau masuk dulu. Kita lihat apa lagi ya. Memang kalau market lagi seperti ini nih nggak menarik semuanya ya. Nah, apa aja yang bisa kita lihat, yang bisa kita buat? Satu, kita prepare peluru seenggak-enggaknya kita survive sampai pas waktu market lagi drop banget. Ya hopefully di minggu kedua bulan Juni. Atau sekalian kita tunggu bulan Juli. Nah, biasanya kalau bulan Juli itu sampai bulan Agustus kenaikannya itu nggak semasif waktu dari bulan Oktober sampai secara Februari sampai Maret. Nah, biasanya yang buat naik ini barang-barang yang apa? Yang mid to small cap ya. Jadi kalau seumpamanya kita di bulan Juni, bulan Juli ngapain ya? Mungkin kita bisa coba fokus ke mid to small capnya ya. Tebik, BRPT, Cuan, Indi ya. Oke, tadi Tebik ini kemarin dari TO, setiap kali TO dia turun lebih rendah. Ya menurut saya ini harga sekarang 18.55 ya. Sebenarnya belum kemana-mana juga ya. Nah, ini nih. Kalau mau spek ya mungkin di 1.800. Anyway, nanti teman-teman coba lihat ya kalau kontennya kita keluar emiten apa aja yang menarik untuk dilihat bulan Juni. Nah, teman-teman bisa lihat. Tebik dari BRPT-nya juga lumayan banyak turun ya. Semua barang-barangnya Prayogo turun. Nah, hal ini juga sama nih. Dia bisa naik kencang, dia turun sampai segini jauh ya. Tapi teman-teman bisa lihat ya, kurang lebih ini support area yang dia masih respect. Jadi yang kita bisa lihat apa? Yang bisa kita expect. Ya tunggu aja sampai dia udah mulai bosen kayak gini ya. Udah mulai bosen, barang yang lebih enteng, barusan di jalan. Cuan, kita ada masukin juga di stok kita. Hari ini terus 10,49%. Kita mungkin akan update ya untuk stop loss area kita. Mungkin kita akan cari average dan ke bawah. Nah, untuk sementara menurut saya Indi kalau semuanya udah punya posisi bisa hold aja, cuman mungkin waktunya agak lebih panjang dan saya masih ngerasa in the long term harusnya dia masih menarik. Kenapa? Kalau brand itu mau masuk ke MSCI
dan dia ada suspend ya hari ini ya. Sebenarnya itu ada cacatnya. Biasanya kalau sentimen market, brandnya nggak jalan, orang akan cari yang jalan atau potensial jalan ya mungkin cuan. Karena untuk beberapa bulan terakhir atau beberapa minggu terakhir itu yang jalan masih barang-barangnya Pak Prayogo ya. Harusnya alternatifnya ya barang lain selain brand ya. Apalagi brand udah mulai tinggi. Sementara nih ya perhatiin ya. Kalau cuan itu tingginya kemarin di berapa? 13.400. Sementara kalau brand itu all time high dan kita nggak kelihatan lagi nih langitnya di mana. Yang pertama, yang kedua, teman-teman bisa ngelihat brand dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. 4 candle terakhir ini kecil-kecil banget ya. Malah ada shadow panjang. Nah, ini biasanya ada orang jualan. Nah, ini saya nggak begitu nyaman kalau seperti ini. Kalau dari brand. Jadi kalau suruh pilih brand sama cuan ya saya lebih prefer cuannya. Kalau indie, saya masih ngeliat indie itu sebenarnya potensi naik ada, tapi belum ada reversal. Ada 2 gap area. Nah untuk sementara kalau kita lihat ya dekat-dekat daerah support major ya, tinggal kita lihat apakah dia bisa mantul atau bisa slowing down di sini. Nah untuk sekarang masih belum ada, jadi ya kita nggak bisa gebak-gebuk sembarangan sih ya. Nah ada Raja saya masih suka, dia masih punya ya entry area yang kita mau 1395 ya, itu upgrade entry area. Kalau pas masang di atas masih ada ya, sebenarnya teman-teman boleh ini ya, boleh coba untuk masuk ya. ULTJ saya nggak begitu suka ULTJ. Terus Doit itu menarik tapi sudah tinggi. Nah, Doit ini udah tinggi ya. Kenapa? Nah, kalau kita ngelihat segini kita nggak tahu tinggi, tapi kalau segini kita udah lihat daerah-daerah resisten ya. Jadi harusnya teman-teman ya, kalau mau masuk jangan terlalu gede karena masuknya karena harganya udah lumayan tinggi ya. Antam tadi udah. Terus apa lagi nih kita lihat? UNTR juga slow juga 7% ya untuk closing gap doang. Piva Bang, wah ini infonya lumayan juga nih Piva. Oke, kita lihat ya Piva ini kemarin setelah right issue ya. Nah setelah right issue itu kita kan harganya tahu-tahu share price-nya naik ke atas ini ya. Harusnya kalau saya lihat sih masih ada chance naik kalau dari Piva ya. MAPI masih belum menarik. Terus dari BRMS ini mungkin lebih ke gold sentiment ya. Nah ini juga masih daerah support ya, harusnya ini juga lumayan menarik sih harga-harga sekarang. PSSI Bang, dividen gede 10%. Banyak sih kalau yang 10%, kemarin Tugu juga 10%. Tapi anyway kita lihat ya, biasanya mereka bagi dividen, besoknya turunnya sebesar dividennya. Nah ini normal banget ya, apalagi barang-barang seperti ini ya. Jangan sampai masuk mau cari dividen tapi keluar setengah mati. Anyway kita bisa lihat ini sih overall masih turun. Harga-harga sekarang sih mungkin saya check out dulu gitu. KKGI ya, KKGI kemarin sudah sempat jalan juga. TAPG. Nah kita bicara soal jaga kestabilan nilai mata uang. Nah salah satunya ya dengan ekspor ya. Nah kalau kita lihat karena ekspor kita kan dari komoditi banyak ya, ada batu bara, ada oil, terus ada nikel, terus ada sawit. Cuman masalahnya nggak ada yang mau beli sawit nih. Sementara yang kita butuhkan ini sebenarnya asing masuk gimana? Ya asing masuk bisa nggak besar di sawit ya. Sadly di sawit asing nggak bisa masuk besar nih. Tapi kalau seumpamanya kayak komoditi yang paling banyak ya, secara kuantiti kita mau jual batu bara. Mau tinggal keruk jual langsung lebih gampang ya. Saya masih melihat batu bara sama nikel mungkin lebih gampang. Hexa naik hari ini. Yes, itu juga saya lumayan suka, cuman nggak begitu liquid juga ya. Saya masih suka juga Hexa ya. Harga-harga sekarang sebenarnya masih oke sampai 625, tapi lihat aja naik ke sini cuma 8%. Lebih baik saya cari barang lain yang lebih firm ya kalau cuma mau cari 8%. Oke, coba kita lihat lagi. Maha, betul Maha itu apa, si Akbar tuh pinter ya. Oke, dari Raja ya overall ya barangnya itu doang ya. BBYB, oh ya kalau kita bicara untuk yang bank-bank digital
BBYB sebenarnya menarik karena dekat support ya. Tapi kita lihat menariknya kenapa? Menariknya karena satu sih dari pendekatan risknya lebih kecil aja kalau dibawa. Even kayak agro juga kurang lebih masih di bawah ya. Belum ada reversal yang clear. Even kayak Arto juga masih jalan. Nah, tapi balik lagi, ingat ya, rule of thumb-nya selalu begini nih. Yang besar naik, yang kecil barusan jalan. Yang Arto ini yang besarnya nggak naik, yang kecilnya nggak bisa naik. Walaupun Arto ini naik, tapi again kita bisa lihat ini sebenarnya secara structure market itu kan masih downtrend. Jadi kalau semuanya naik ya take profit, jangan dibiarin naik terus. Kita nggak take profit berharap dia sampai naik ke atas. Bisa aja dia berhenti di support resistance di sini. Jadi menurut saya ada kenaikan, ambil aja dulu. Adaro, yes, Adaro juga saya suka nih. Adaro by structure market dia cukup bagus juga, dan saya suka sektoralnya masih di coal ya. Terus juga harusnya secara pullback kalau di 730 270 itu juga mungkin lebih menarik ya. Toba. Nah, Toba juga saya suka karena pergerakannya ranging ya. Memang agak ekstrim ya, pilihan sahamnya nggak semua orang suka. Cuman saya lebih suka barang-barang yang ranging ya, karena kita bisa kelihatan support sama resistnya lebih clear. Buka hari ini udah naik tuh. Kalau buka ya, hari ini lumayan banyak ya. Buka lah, terus kayak Goto ya. Nah, biasanya orang-orang kalau naik barusan masuk, saya takutnya ketinggalan. Kalau ketinggalan, bukan ketinggalan dari bawah, tapi ketinggalan di atas, ketinggalan take profit. Nah, ini mungkin jangan sampai kita masuk waktu orang-orang take profit gitu. Karena biasanya kita tuh lebih sadar barang naik. Kita nggak mau admit barangnya tuh kalau lagi di bawah turun. Tapi kalau naik, kita lihat bawah secara psikologi, takut ketinggalan. Akhirnya masukin di pucuk. Goto juga. Nah, in this case saya lebih menarik Gotonya ya. Kurang lebih kalau dapat 63 atau 64, nah itu mungkin masih boleh diconsider ya. Dengan asumsi kalau dia di sini turun kurang lebih di 63 64 lah ya. 64, nah itu mungkin teman-teman boleh coba untuk entry. Nah, anyway, dia udah mau turun kemana? Ke 50. Ini company udah too big to fail juga ya. Nah, menurut saya kalau masuk ya lebih berani ke Gotonya daripada bukanya. ADMR tadi udah dibahas. Dari ini mungkin yang terakhir Breeze ya. Breeze dia udah mau bagi dividen ya, teman-teman ya. Saya masih ngelihat Breeze. Ini Breeze BC. Ya, bagi dividen by structure market ini juga turun terus. Saya masih mau ngelihat dia turunnya berhenti sampai mana. Untuk sekarang sih saya nggak mau sentuh dulu, karena bank-bank lainnya juga berantakan ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, nih teman-teman lihat nih, ini semua bank pada merah ya. Yang jalan cuman PNBN, ini banking dan non banking ya. Ini rata-rata merah semua nih. Nah, kalau bank-bank begini merah, ya kita cari yang lain aja. Nah, apalagi bank ini sensitif sama suku bunga ya. BRMS tadi udah dibahas, MBMA udah dibahas. Coba saya cari barang yang mana yang masih bisa jalan ya. Dari CPO, saya nggak melihat banyak barang yang menarik sih. TAPG tadi mungkin oke, secara fundamental. Kalau ADMR itu saya masih lihat ada chance masih naiknya masih tinggi. DOIT itu mungkin udah lumayan tinggi ya. Kalau UNTR itu agak slow. ABMM ya, tapi ABMM ini nggak bisa masuk gede teman-teman ya. Satu papannya juga kecil banget. Terus kayak alternatif lain kayak Adaro itu mungkin boleh. Inco itu kita sudah masukin ke stock pick yang kita dari PTBA. Kemarin dia udah bagi dividen ya. Setelah bagi dividen dapat turunnya juga sebanyak dividennya, ada gap segini gede ya, tapi dia juga masih ada banyak gap juga di atas. Nah, ini juga menurut saya biasanya PTBA ini cenderung slow. MDKA kita bisa coba untuk entry bawah ya, 2430 2520. Terus kalau dari properti tadi mungkin ada SMRA yang lumayan, saya masih ngeliat PANI juga masih lumayan. Ciputra juga masih oke. Terus dari
dari telco hari ini link udah ada naik juga lumayan banyak ya karena sama Excel ya. Terus dari semen-semenan gak ada yang menarik, teknologi juga masih nggak menarik kecuali mungkin Goto ya. Asa mungkin kalau kita lihat ya daerah-daerah support, tapi ya ini ranging aja ya. Kalau take profit jangan terlalu serakah, I think 5-10% tuh udah lumayan banyak. Nah sebenarnya kalau teman-teman lihat ya kayak SMA ya, terus MTech itu juga ikut naik ya, dan yang mungkin ada something yang belum kita coba digging lebih banyak. Terus kalau dari oil saya masih ngelihat kayak Wintermar itu secara fundamental juga masih menarik. Kalau dari yang goldan tadi masih ada BRMS ya, atau tadi kalau yang coal itu Bumi juga masih bisa. Dari healthcare nggak begitu menarik sih, saya masih ngelihat. Dari yang lain apalagi nih, coba lihat satu-satu ya. Brand suspend mungkin kalau lihat tadi ya cuan ya, saya masih ngelihat cuan tuh potensi dia masih naik bisa. SSIA ya ini juga lumayan ya, tapi udah lumayan tinggi ya SSIA ya, hari ini lumayan rebound juga sekitar 10%. SSIA saya cuma takut orang-orang di bawah udah pada jualan ya. Biasanya kalau orang udah deket-deket liburan mau pegang cash ya, apalagi liburan sekolahan ya, nah ini mungkin teman-teman harus perhatiin. Main ini naik sendiri ya, tapi market capnya terus dia punya turnover nggak gitu besar juga, harus hati-hati ya. Tekim, oke ini yang mungkin belum kita bahas ya, Tekim INKP. Nah kalau kita lihat ya sebenarnya harga komoditi untuk kertas-kertasan ini lumayan mahal sih teman-teman ya, naik terus ya. Tekim softwood sama hardwoodnya dia naik. Nah tekimnya sendiri juga naiknya sebenarnya kayak empot-empotan ya, nggak naiknya kayak gini nih, naiknya kayak warna-warni. Nah ini sebenarnya nggak begitu favorable. INKP-nya kita masih tunggu laporan keuangan berikutnya ya, dan tapi menurut saya masih expect dia turun lebih dalam sih untuk INKP. Kenapa? Bisa aja di laporan berikutnya karena mereka punya untuk ongkos atau bahan baku ya. Di sini in this case ini nih komoditinya nih. Nah kita lihat dari ini ya softwoodnya aja ya. Nah softwood craftnya ini Nah softwood ini memang udah di daerah-daerah resisten, tapi dia belum kuat turun ya. Nah kita harus lihat di lapangan gimana. Biasanya kalau barang-barang nggak kuat naik lagi ya, ini tanda-tanda nggak kuat naik nih. Ini pernah kejadian juga di mana nih? Di sini nggak kuat naik. Terus ini pernah kejadian juga waktu di sini ini nggak kuat naik. Di sini juga nggak kuat naik. Lihat ya, high-nya cuma kecil banget. Nah ini makanya kita mau lihat. Ini barely buat higher high, tapi dia nggak ada low, tapi begitu dropnya lumayan banyak. Nah jadi kalau saya lihat, saya lebih antisipasi karena bahan bakunya masih mahal. Takutnya di laporan keuangan berikutnya mereka turun dia punya earning. Nah mungkin yang terakhir S Hardware ada juga di technicalnya kita. Kita kemarin lihat harusnya dari S Hardware ini ada potensi untuk reversal. Tapi kalau dilihat dari sekarang dari minor trendnya aja dia masih belum ada reversal. Jadi harusnya kalau memang kita ngelihat ya harga-harga sekarang ya ke area support itu kecil banget, mungkin sekitar 5%. Softwood itu harga bahan bakunya atau harga jualnya? Itu harga bahan bakunya sih indeksnya. Oke, Darum tadi udah dibahas. Terus dari retail belum ada yang menarik juga. PNBN ya, Arto aman doang yang naik tadi. Satu lagi mungkin tadi NCKL ya. Menurut saya masih lumayan. Well, kalau kita lihat ya, marketnya rada boring. Ya, udah mau akhir bulan, mau ganti bulan juga. Jadi teman-teman don't worry, ini siklus tahunan ya, sekitar bulan Mei, bulan Juni itu agak jelek juga ya. Jadi harusnya
Kalau jelek itu ada kesempatan satu, kita dapat harga barang murah. Yang kedua, kita bisa ngumpulin barang-barang secara valuasi menarik ya. Ini Unilever ya, tahu-tahu aja nih naik selama berapa? 3 hari 4 hari belakangan ya. Well, saya rasa sementara itu ya kalau untuk hari Senin ya. Jadi teman-teman stick to the plan aja. Yang paling penting kalau pas harga barang murah ya, secara valuasi atau pas marketnya lagi jelek koreksi, teman-teman punya cash dan kita masih ngelihat sih kebijakan makro apalagi yang pemerintah bisa kasih. Kita masih mau lihat apakah pemerintah nanti akan terbitkan suku bunga, terbitkan obligasi untuk jaga rupiah lebih stabil, karena salah satu instrumen yang paling gampang serap dana asing masuk ya adalah obligasi. Nah itu sih menurut saya ya. Yang pertama, yang kedua, apakah nanti keran ekspor itu dibuka lebih gampang. Tapi kalau kita ekspornya mau kemana? Nah kita harus lihat yang dituju ini ada nggak pembelinya. Nah itu dulu sih kalau kita mau lihat sampai hari ini ya. Nanti kita lihat lagi hari Rabu gimana update nanti sama Glenn or sama teman-teman yang lain, sama Yasmin atau sama tim research yang lain. Oke, itu dulu buat teman-teman. Thank you udah stay hampir 1 jam. Kita ketemu lagi next week.